Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak dosen, Pak Suherdi, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ganendra Arasatya Vyagi dengan NIM 1710625 175 dari program studi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan proyek hukum bisnis saya dengan judul News. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hukum bisnis penyusutan dan analisis klausa perjanjian pinjam meminjam modal usaha bisnis digital. Nah, laporan ini disusun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Business Law dan fokus utama dari laporan ini adalah penyusunan dan menganalisis sebuah naskah kontrak atau perjanjian pinjam meminjam uang yang digunakan sebagai modal usaha dalam bidang bisnis. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan latar belakang dari hmm, latar belakang dari pembuatan perjanjian ini. Perkembangan bisnis digital di Indonesia ini sangat pesat ya. Banyak kegiatan usaha yang sebelumnya dilakukan secara konvensional atau dilakukan secara langsung, itu mulai beralih ke platform digital. Contohnya melalui e-commerce, media sosial, aplikasi pembayaran digital, pemasaran online, hingga layanan berbasis teknologi informasi. Perkembangan tersebut memberikan peluang besar bagi pelaku usaha, termasuk mahasiswa, wirausaha muda, dan pemilik usaha rintisan atau startup digital. Yang tapi di bisnis digital ini juga tidak membutuhkan modal yang sedikit. Dia perlu modal yang banyak. Nah, modal tersebut dapat digunakan untuk membangun website, membeli perangkat kerja, membiayai iklan digital, membayar tenaga kerja kreatif, hingga pengembangan sistem keamanan data. Nah, salah satu untuk mendapatkan modal usaha adalah melalui kegiatan pinjam meminjam uang atau utang piutang antara kreditor dan debitur. Namun, hubungan pinjam-meminjam tidak seharusnya hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan lisan saja. Dalam praktis bisnis, perjanjian tertulis sangat penting karena dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian tertulis, hal-hal seperti identitas para pihak, jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu pembayaran, denda keterlambatan, keadaan memaksa, kontestasi, dan penyelesaian sengketa dapat diatur secara jelas dan hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dan memudahkan pembuktian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Di dalam laporan ini juga, hmm, perjanjian yang disusun adalah perjanjian pinjam meminjam uang sebesar 100 juta rupiah yang digunakan untuk modal pengembangan usaha rintisan digital. Data para pihak dalam perjanjian ini bersifat fiktif atau samaran, tapi penyusunannya dibuat secara formal agar menggambarkan praktis penyusunan bisnis yang baik. Nah, kita masuk ke tujuan laporan ya, tujuan laporan. Tujuan laporan ini adalah yang pertama adalah menyusun draft perjanjian pinjam meminjam uang atau utang piutang yang memuat klausul-klausul penting secara lengkap dan sistematis. Hal yang kedua adalah menganalisis kesesuaian perjanjian tersebut dengan syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Lalu yang ketiga itu adalah menjelaskan dasar hukum perjanjian pinjam-minjam berdasarkan pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Lalu yang keempat itu yang terakhir adalah mengidentifikasi potensi sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjaman uang. Nah, kita langsung masuk ke dasar hukum. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata, dan KUH Perdata. Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan hubungan antar hukum antara para pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Dasar hukum pertama adalah pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian. Syarat tersebut adalah adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu,
dan sebab yang halal. Nah, kesepakatan berarti para pihak menyetujui isi perjanjian secara sukarela tanpa paksaan, kekhilafan atau penipuan. Kecakapan berarti para pihak memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian. Suatu hal yang tertentu eh, berarti objek perjanjian harus jelas dan dalam hal ini adalah uang sebesar 100 juta rupiah. Dengan sebab yang halal berarti tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun ketertiban umum. Kita masuk ke pasal pinjam meminjam menurut pasal 154 sampai 1769 KUH Perdata. Perjanjian pinjam pasal ini tuh yang mengatur tentang pinjam meminjam. Dalam konteks pinjaman uang, pihak pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penerima pinjaman dan menerima pinjaman wajib mengembalikan uang tersebut sesuai jumlah sesuai dengan jumlah yang dia pinjam dan pihak pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah uang pada pihak penerima pinjaman dan penerima pinjaman wajib mengembalikan uang tersebut sesuai jumlah dan ketentuan yang telah disepakati. Selain KUH Perdata, laporan ini juga menggunakan regulasi pendukung yang yaitu hmm, ketentuan mengenai bea materai dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Bea materai itu penting karena berkaitan dengan dokumen perjanjian sebagai alat bukti dan sedangkan UU ITE relevan karena dalam bisnis digital transaksi dan komunikasi sering dilakukan secara elektronik. Nah, masuk ke naskah kontrak. Di sini ada klausul-klausul. Klausul yang pertama itu adalah judul kontrak. Judul kontrak dalam pelaporan ini adalah perjanjian pinjam meminjam utang piutang. Judul ini penting karena jelas bahwa hubungan hukum yang dibuat adalah pinjam meminjam uang, bukan hibah, investasi, jual beli atau kerjasama usaha. Nah, lalu di sini ada klausul kedua adalah identitas para pihak. Dalam perjanjian ini terdapat dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai kreditur atau pemberi pinjaman dan pihak kedua sebagai debitur atau penerima pinjaman. Ini ada pertama dan pihak kedua dan di sini tuh tertulis secara lengkap ya, identitas para pihak ditentukan secara lengkap, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, warganegaraan, NIK, pekerjaan, dan alamat. Jadi hal ini penting untuk memastikan siapa saja yang terikat dalam perjanjian ini. Yang ketiga itu adalah latar belakang atau premis. Bagian ini menjelaskan bahwa pihak kedua menjalankan usaha digital dan membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan website perangkat kerja digital, software, software, hosting, server promosi digital, serta biaya operasional usaha. Lalu keempat itu ada maksud dan tujuan. Klausul ini menjelaskan bahwa perjanjian dibuat untuk mengatur hubungan hukum pinjam meminjam uang antara kreditur dan debitur, memberikan kepastian hukum, memberikan serta memastikan bahwa dana digunakan untuk kegiatan yang bisnis yang sah. Lalu yang kelima itu ada objek. Oh, dalam perjanjian ini objek ini adalah uang yaitu sebesar 100 juta rupiah dan penyerahan uang dilakukan melalui transfer bank dan bukti transfer telah menjadi bukti sah bahwa pinjaman telah diberikan. Lalu yang keenam itu adalah hak dan kewajiban para pihak, yaitu pihak pertama berhak menerima pengembalian pinjaman, bunga, dan denda apabila terjadi keterlambatan. Namun pihak pertama juga wajib menyerahkan dana pinjaman dan memberikan bukti transfer. Sementara itu, masuk ke kita ke pihak kedua, yaitu pihak kedua itu berhak menerima dana pinjaman, tetapi wajib membayar atau mengembalikan pokok pinjaman, membayar bunga, dan melakukan pembayaran tepat waktu.
Kalau di sini ada nih, 7 itu adalah nilai transaksi dan tata cara pembayaran. Eh, jadi dalam perjanjian ini nilai pokok pinjamannya kan adalah 100 juta rupiah dengan bunga eh, 6% per tahun. Pembayaran itu dilakukan selama 12 bulan dengan jatuh tempo setiap tanggal 10 tiap bulan. Nah, di sini kita masuk ke klausa ke-8 adalah jangka waktu perjanjian. Jadi perjanjian itu berlaku sejak tanggal 1 Juli 2026 dan jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 12 bulan, itu dari 10 Agustus 2026 sampai 10 Juli 2027. Lalu yang ke-9 itu adalah keadaan force majeure atau keadaan paksa memaksa, adalah keadaan di luar kekuasaan para pihak seperti bencana alam, perang, pandemi, kebijakan pemerintah atau gangguan besar pada sistem perbankan. Namun, penurunan penurunan omset, kerugian usaha atau kesalahan manajemen tidak dianggap force majeure. Lalu kita masuk ke klausa ke-10. Ada wan prestasi dan sanksi. Pihak kedua dapat menyatakan wan prestasi apabila tidak membayar angsuran, terlambat membayar, tidak membayar bunga atau denda, menyalahgunakan dana, atau mengabaikan somasi. Jika terlambat membayar, pihak kedua dikenakan denda sebesar 0,1% per hari dari jumlah angsuran yang terlambat dan batas maksimal 10%. Lalu kita masuk ke klausa ke-11, penyelesaian sengketa. Apabila terjadi sengketa, para pihak wajib menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat. Jika musyawarah tidak berhasil dalam waktu 30 hari, sengketa dapat diselesaikan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Lalu yang klausa ke-12 itu adalah ketentuan penutup. Klausa ini menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sadar, sukarela, tanpa paksaan, dan mengikat para pihak. Perubahan perjanjian hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Lalu kita masuk ke klausa yang terakhir, yaitu klausa 13 adalah tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak. Bagian ini menjadi bukti bahwa perjanjian telah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak serta dilengkapi oleh saksi. Kita masuk ke analisis klausul dan kesesuaian hukum bisnis. Berdasarkan hukum analisis hukum, perjanjian ini telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Unsur kesepakatan terpenuhi karena para pihak menyetujui secara sukarela unsur capaian. Karena para pihak adalah orang dewasa dan bertindak untuk dirinya sendiri. Unsur suatu hal tertentu terpenuhi karena objek perjanjian itu jelas, yaitu uang sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan unsur sebab yang halal terpenuhi karena dana yang digunakan untuk usaha bisnis digital yang sah. Lalu kita masuk ke analisis keuangan dengan pasal 1754 sampai 1769 KUH Perdata. Perjanjian ini juga sesuai dengan pasal berikut karena terdapat hubungan pinjam meminjam uang. Pihak pertama menyerahkan uang dan pihak kedua itu wajib mengembalikan uang tersebut secara jumlah, bunga, jangka waktu, dan tata pembayaran yang telah disepakati. Nah, di sini kita masuk ke potensi sengketa dan mitigasi penyelesaiannya. Dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat beberapa potensi sengketa ya. Eh, Potensi sengketa pertama itu contohnya ya adalah keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini dapat terjadi apabila debitur mengalami gangguan arus kas. Untuk mengatasi hal tersebut, perjanjian telah mengatur jadwal pembayaran dan denda keterlambatan. Yang kedua itu adalah gagal bayar. Jika debitur tidak membayar dalam waktu lama, maka kreditur dapat mengirimkan somasi pertama, kedua, dan ketiga. Jika tetap tidak penuhi, kreditur dapat menuntut pelunasan seketika dan mengajukan gugatan. Lalu yang ketiga itu adalah perselisihan perhitungan bunga dan denda. Risiko dimitigasi dengan mencantumkan bunga secara tertulis yaitu 6% per tahun. Serta total kewajiban sebesar 1.600.000. Lalu yang keempat itu adalah penyalahgunaan dana pinjaman. Untuk mencegah hal ini, perjanjian mewajibkan debitur menggunakan dana hanya untuk pengembangan usaha digital yang sah dan melarang penggunaan dana untuk kegiatan yang melanggar hukum.
Hal yang kelima itu adalah klaim force majeure yang tidak tepat. Perjanjian telah membatasi bahwa kerugian usaha atau penurunan omset bukan termasuk force majeure, sehingga debitur tidak dapat sembarangan menggunakan alasan tersebut untuk menunda pembayaran. Nah, cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian ini dilakukan secara bertahap ya, melalui musyawarah mufakat, dan jika tidak berhasil, maka para pihak tersebut bisa eh, menyelesaikan sengketa itu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hmm, Lalu kita masuk ke kesimpulan. Jadi berdasarkan kesimpulan, perjanjian pinjam meminjam uang merupakan instrumen hukum yang penting dalam kegiatan bisnis digital. Perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum karena mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Draft perjanjian dalam laporan ini memuat 13 klausul penting, mulai dari identifikasi para pihak, objek pinjaman, hak dan kewajiban, nilai transaksi, jangka waktu, force majeure, wan prestasi, dan penyelesaian sengketa hingga tanda tangan para pihak. Jadi dari sisi hukum perjanjian ini hmm, telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian dan sesuai dengan pasal 1754 sampai 1769 KUH Perdata tentang pinjam meminjam. Jadi dan sekian penyusunan kontrak bisnis harus dilakukan secara jelas, rinci, adil, dan sesuai hukum. Bagi mahasiswa bisnis digital, pemahaman mengenai hukum perjanjian sangat penting karena dalam dunia bisnis tidak hanya dibutuhkan kemampuan teknologi dan pemasaran, tetapi juga pemahaman terhadap risiko hukum. Sekian dari saya, terima kasih.